Tahlilan juga bukan agama, bukan syariat, itu tradisi. Tahlilan budaya, maulid budaya. Baru perjalanan kemari tadi saya lihat Roma Irama ngomong begini, maulid itu adalah tradisi, maulid itu tradisi, tahlil itu tradisi, bukan syariat, tradisi. Sedikit saya bantah, saudara-saudara, sedikit saya bantah, saya tidak perlu banyak-banyak, 5 menit. Saudara-saudara sekalian, jikalau intisari maulid adalah kita menceritakan sejarah Nabi Muhammad, tadi pasti dibacakan maulid, burda, itu sejarah Nabi Muhammad. Jikalau intisari maulid adalah kita duduk mendengarkan sejarah Nabi, maka yang pertama kali bermaulid kepada Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah lah yang pertama kali menceritakan sejarah Nabi Muhammad kepada cahaya-cahaya para nabi dan cahaya-cahaya para rasul. Kalau mau saya jelaskan panjang itu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini kita dihebohkan lagi dengan perayaan Maulud dan juga tahlilan. Ini kalau menurut Roma Irama itu merupakan tradisi, tapi kalau menurut Habib Bahar itu adalah bagian daripada syariat gitu. Nah, kalau menurut Pak Ustadz sendiri gimana menyikapi hal seperti itu? Kalau menurut pendapat saya begini ya, contoh seperti tahlilan kan, yang tadi dikatakan ada termasuk hukum syariat atau termasuk adat. Nah, sebenarnya di sana ada dua. Kita harus bisa membedakan mana yang termasuk hukum syariatnya, mana yang termasuk hukum adatnya. Karena kan usul fikih mengatakan al-adatu muhakamatun, adat itu, kebiasaan itu bisa dijadikan hukum. Kalau kita lihat penjelasan dari kitab Nihayatul Zen, penjelasan Syekh Nawawi Al-Bantani begini kaitan dengan orang yang meninggal dunia. Kalau di kita di Indonesia ya ada istilah 3 hari setelah wafat atau 7 hari, peringatan 40 hari, 100 hari atau natus, dan juga ada setahun yang disebut dengan haul. Nah, di sana bergabung bersatu antara adat dengan syariat. Kalau kita lihat, kita kan waktu tahlilan itu ya baca la ilaha illallah, disebutnya tahlil, ada aturan dalam Quran dan hadisnya, disuruh baca Al-Quran, baca sholawat, baca kalimah-kalimah thayyibah, itu kan termasuk hukum syariat ya, karena itu ada dalilnya dalam Al-Quran. Kita disuruh membaca la ilaha illallah, baca sholawat, baca Quran kan, berarti ketika ada dalil dalam Quran berarti termasuknya hukum syariat. Sedangkan adanya tahlilan pada hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40 dan hari ke-100 atau hawas 1 tahun, itu termasuknya hukumnya bukan hukum syariat. Ketentuan waktunya itu termasuknya hukumnya hukum adat. Kebiasaan artinya orang Indonesia, karena di negara-negara yang lain tidak ada seperti itu. Nah, oleh karena itu kita harus bisa membedakan mana yang termasuk syariat hukumnya, mana yang termasuk hukum adat. Karena kebiasaan kita di sini itu bisa dikategorikan, disatukan, disambungkan antara hukum syariat dengan hukum adat. Jadi yang syariatnya itu bacaannya kalimat-kalimat thayyibahnya, sedangkan ketentuan 3, 7, 40, 100, 1 tahun itu termasuknya hukum adat. Jadi harus bisa membedakan mana yang termasuk syariatnya, mana yang termasuk adatnya, seperti itu. Nah, yang kedua, kaitan tadi tanggapan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, ya ada yang mengatakan termasuk hukum syariat, ada juga yang termasuk hukum adat. Kalau kita lihat dari perjalanan hidup Nabi, Nabi kan pernah ditanya oleh seorang sahabat. Nabi kan melakukan puasa di hari Senin. Kata sahabat, kenapa engkau ya Rasulullah berpuasa di hari Senin? Kata Nabi, aku berpuasa di hari Senin itu memperingati kelahiranku, karena aku lahir di hari Senin. Dan di hari Senin itu adalah diperlihatkannya amal perbuatan manusia oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi berpuasa di hari Senin itu memperingati kelahiran beliau kan. Berarti ketika dilakukan oleh Rasul,
puasa di hari Senin, Nabi menjawab memperingati kelahirannya, berarti itu termasuk hukum syariat karena dilakukan oleh Nabi. Adapun peringatan Maulid Nabi seperti yang diadakan di kita, ditambah dengan sodako, makanan, terus waktunya tidak tentu, kadang-kadang tanggal 12, kadang-kadang tanggal 20 atau 30 kan, juga diadakan pembacaan ayat suci Al-Quran, terus ada ceramah. Nah itu termasuknya hukum adat, artinya kebiasaan yang berlaku di Indonesia. Karena kenapa demikian termasuk hukum adat yang berlaku di Indonesia? Karena di negara lain peringatan Maulid Nabi itu tidak seperti itu, dan juga tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Karena ini ceramah, baca Quran, sodako itu hukum adat atau adat yang berlaku di Indonesia, karena Nabi merayakan Maulidnya tidak seperti itu. Jadi di sana juga sama, ada gabungan antara syariat dengan hukum adat seperti itu. Jadi sepanjang hukum adat, menurut pendapat Muslim, mara'ahul muslimuna hasanan, bahwa indallahi hasanun. Ketika menurut pendapat orang Muslim, walaupun adat itu baik menurut orang Muslim, maka menurut Allah pun baik, maka termasuk mendapatkan pahala. Coba kalau saya tanya ya kepada Bapak ya, kalau orang Muslim ketika peringatan Maulid Nabi berikan sedekah, makanan, bacaan Al-Quran, ceramah, itu baik atau jelek menurut pandangan Muslim? Sangat baik. Sangat baik kan? Nah walaupun itu hukum adat, tapi tetap ada pahalanya. Berdasarkan hadis yang tadi, mara'ahul muslimuna hasanan, bahwa indallahi hasanun. Maka di sana kita terus aja, kalau golongan ahli sunnah wal jamaah, terus memperingati Maulid Nabi dan peringatan Isra Mi'raj. Karena walaupun adat itu tidak bertentangan dengan hukum syariat. Kadang-kadang ada hukum adat itu, kebiasaan itu bertentangan dengan syariat. Ini sangat sesuai kan? Sesuai, tidak bertolak belakang antara kegiatan kebiasaan atau adat dengan aturan agama atau dengan syariat. Itulah sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Amin. Ya, terima kasih Pak Ustadz ya. Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya, jangan lupa komen, share, like. Sampai.